Inilah Kevin Dix. Bek andalan FC Copenhagen Denmark ini tak lama lagi akan memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix yang memiliki darah Indonesia dari ibunya yang bermarga bakar besi tertarik membela timnas Garuda sejak 2020. Namun PSSI kala itu khawatir terganjal aturan FIFA karena Kevin Dix sudah pernah membela timnas Belanda U21. Kini mimpi Kevin Dix untuk membela tanah air ibunya mulai terwujud. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Kevin Dix resmi bergabung dengan Indonesia dan segera menjalani proses naturalisasi. Diharapkan proses naturalisasi bisa cepat dan Kevin Dix bisa bermain untuk timnas di bulan November. Kemarin kalau udah salaman berarti kan udah fix ya, tinggal prosesnya. Ya tentu kita akan mendorong kepada Bapak Presiden, ya setelahnya tentu DPR untuk ada percepatan, tapi windownya kalau kita lihat itu di bulan Maret bisa main. Tapi kalau bisa November, ya kenapa tidak? Bermain sebagai bek, Kevin Dix memiliki prestasi yang mentereng. Ketika bermain di Feyenoord, Kevin berhasil meraih trofi Johan Cruyff Shield serta Piala Belanda. Di Copenhagen, Kevin menjuarai Liga Denmark 2 kali berturut-turut serta meraih juara Piala Denmark. Dengan segudang prestasi dan pengalaman bermain di Liga top Eropa seperti Liga Italia bersama Empoli dan Fiorentina, kehadiran Kevin Dix diharapkan mampu menambah kekuatan lini belakang timnas yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sehat, Bung Roban. Salam sehat, Yasir. Nih, bisa dikatakan kabar gembira lah. Ada salah satu lagi nih pemain yang akhirnya bergabung. Kevin Dix ini segera proses naturalisasi. Kemudian tadi kita dengar kata Erick Thohir sudah resmi begitu. Anda melihatnya bagaimana nih nanti peta kekuatan timnas setelah bergabungnya Kevin Dix ini? Iya, sebenarnya kan kita perlu bukan pemain belakang juga, tapi Kevin Dix oke ya. Kita perlu pemain nomor 9 memang, itu yang menjadi masalah buat kita untuk di lini serang. Tapi dengan kedatangan Kevin Dix ini satu hal yang sangat bagus, melengkapi puzzle yang baik di lini belakang, karena kita udah punya Mes Hilgers sebelumnya, sudah ada Eliano yang dinaturalisasi, kemudian ada Jay Ises. Jadi ketika STY bermain dengan pola dia, 3-4-3, dan Kevin Dix itu bermain di 3 belakang, boleh bisa dikatakan bahwa ini sangat kuat, ya. Karena ada Mes Hilgers, Kevin Dix, dan juga dengan Jay Ises. Kita memang punya Rido, kita punya Yasin Hapner dan Jordi Amat. Tetapi kualitas Kevin Dix ini oke. Kalau bisa dikatakan grade A+. Karena dia kan pada musim yang lalu mampu mengalahkan bersama dengan Copenhagen, mengalahkan MU di pentas Liga Champions. Dan mereka bisa lolos ke fase gugur. Jadi ini pemain yang luar biasa. Hanya untuk memperkuat lini belakang begitu? Gelandang bertahan juga dia oke. Masih bisa dimainkan. Walaupun di sana kita masih punya Tom Haye, masih punya Ivar Jenner dan punya Nathan Cho, tapi dia bisa dimanfaatkan. Memang kalau melihat dari posisi asli dia di Copenhagen selama ini dia bermain di bek tengah. Ya, jadi memang pas kalau dia ada bermain di 3 serangkai di belakang dengan Kapten Jay Ises dan Mes Hilgers. Saya pikir itu yang tersedia, begitu ya, Sir? Nah ini yang menjadi beberapa pertanyaan publik adalah kenapa harus Kevin Dix gitu kan, pemain belakang kita kan melimpah, sebut saja ada Jay Ises, kemudian ada Pas begitu kan juga sudah kuat begitu. Apa yang Anda baca dari pola yang nantinya akan disusun oleh STY? Iya, tadi saya sudah bilang sebenarnya kita butuh pemain nomor 9 di lini depan atau paling tidak ada gelandang. Tapi kenapa Kevin Dix yang tersedia memang dia. Karena tidak main-main tidak sembarangan untuk mengambil pemain diaspora untuk bermain di tim nasional. Kan harus dihitung benar-benar yang pemain yang grade A yang bagus. Nah Kevin Dix ini kan sudah lama dibidik oleh STY. Jadi bukan pada 1-2 tahun, sudah dari 3-4 tahun yang lalu. Dan akhirnya dia bisa memilih untuk bermain bersama Indonesia. Jadi kita harus bersyukur dengan Kevin Dix ini. Dan juga keberadaan dia di belakang ini sangat baik karena pemain-pemain belakang itu rentan cedera. Mereka bisa dapat akumulasi kartu karena bagaimana menahan lini serang lawan dengan bermain tackle keras atau bermain cedera dan mereka akan cedera. Jadi kita sangat mewah di belakang. Ketika tidak ada Mes Hilgers atau Rido, Yasin Hapner, kan ada Kevin Dix bisa bermain. Atau katakan ada akumulasi dari Jay Ises misalnya. Kevin Dix masih bisa tersedia untuk di bulan November kalau memang cepat posisi dia untuk bisa dinaturalisasi ya. Gitu.
Oke, nah kalau kita lihat di Kevin Dix sendiri kan juga piawai cetak gol, kemudian juga punya pengalaman di Eropa gitu. Apakah ini juga bisa jadi senjata baru begitu buat timnas untuk melawan Tiongkok nanti? Oh iya, tapi kan Kevin Dix belum bisa bermain lawan Tiongkok. Betul. Dia akan tersedia nanti lawan Jepang kalau cepat lawan Jepang sama Australia. Ya, tapi kalau kita bicara dengan Kevin Dix ini sebagai pemain belakang yang suka mencetak gol dan punya naluri mencetak gol, ya di Copenhagen dia bermain 90 kali, 10 diantaranya dia membuat gol. Ini untuk ukuran pemain belakang bagus untuk Kevin Dix. Itu yang kita perlu memang untuk bola-bola set piece dari corner kick. Dia berada selalu akan di depan dan punya kemungkinan untuk bisa mencetak gol. Jadi itu dia punya kelebihan lah. Jadi kita ya saya bilang kita kuat dalam bermain bertahan ketika ada Kevin Dix nanti di bulan November ya. Atau katakan di bulan Maret yang akan datang. Begitu, Desir. Bentar lagi nih kita akan melihat pertandingan Indonesia melawan Tiongkok. Anda melihatnya seperti apa optimismenya? Saya pikir Tiongkok tidak akan tinggal diam. Mereka sudah 3 kali kalah. Mereka tidak akan bermain untuk bertahan. Mereka akan ofensif. Tidak akan malu di kandang. Branko Ivankovic sebagai pelatih mereka akan menyuruh untuk bisa menekan habis. Tetapi kita punya peluang. Di saat mereka sedang terpuruk dengan 3 kekalahan. Dan kita 3 kali imbang, belum pernah kalah. Ini akan menjadi motivasi yang berlebihan bagi pemain-pemain untuk membuktikan. Karena di sini ada kesempatan setelah kita gagal kemarin mengambil 3 poin lawan Bahrain. Sekarang ada di Cina. Dan kita punya peluang dengan ketambahan Mes Hilgers dan juga dengan Eliano.